Oke, teman-teman, selamat malam. Malam ini, oke, Kak Rani udah posting ya judulnya untuk ngobrol santuy kita malam hari ini. Jadi malam ini teman-teman kita bakal ngobrol seru, santuy tapi seru lagi bareng sama Hai, langsung join ya. Ini dia nih bintang tamunya nih. Jadi Kak Rani dengan Kak Antoni Dedi ini udah temenan cukup lama ya teman-teman ya. Kami itu bersahabat sejak zaman zaman dahulu kala. Nah, jadi selama kami berteman, kami bersahabat, banyak banget nih hal-hal yang kita sering sharingkan bersama. Satunya nih penggunaan kartu tarot. Nah, malam ini kita bakal bahas tarot tapi dari sudut pandang. Halo. Hai, selamat Eh, malam. Selamat malam. Wah, silakan menyapa para follower yang udah stay tune. Perkenalan singkat dulu Oke, halo, mungkin, Mas. selamat malam. Iya, iya. Ya, oke. Halo, teman-teman. Saya Yes. Didi. Hmm. Eh, apa ya manggilnya? Konselor ya mungkin ya. Iya kali ya, konselor ya. Ya, saya ngajar juga sebagai dosen. Hmm. Eh, Oke. saya Dosen Merani di juga udah temenan cukup lama. Iya, dosen di bidang apa nih Kak Dedi? eh Lebih tepatnya hukum bisnis ya. Hukum bisnis. Oke. Belum jadi ambil Ya, karena psikologi nih basicnya Kak. emang hukum. Oke, oke. Sekilas tentang apa profilnya Kak Dedi ya. Oke, ya. Udah pakai handset nih Kak Dedi. Udah? Tuh. Oke, sip. Nah, Kak Dedi, ini mungkin teman-teman Ya. juga, ya bukan mungkin ya, pasti banyak yang penasaran karena eh, banyak juga nih dari pertanyaan teman-temannya saya sendiri, mereka tuh pada bingung gitu. Oke. Tarot itu tuh penggunaannya kayak gimana, terus kemudian kaitannya dengan dunia Ya. psikologi ada atau enggak, terus kemudian juga tarot itu sarana untuk meramal orang atau memprediksi atau gimana gitu loh. Nanti kita bakal obrolin panjang kali lebar ya, Oke. Kak ya. Oke, Oke. mantap. Oke. Kayak ya, jadi kayak judul kita malam hari ini tarot dan antara tarot dan psikologi. Nah, sebagai panduan hidup. Nah, Ya. bener nggak sih tarot itu bisa dijadikan panduan hidup dan caranya tuh kayak gimana? Nanti kita kupas abis ya, Kak ya. Oke. Oke. Oke, ya. Sip, Kak sip. Dedi, ada yang ketinggalan nih catatannya Kak Rani. Silahkan Kak Dedi, tapi bisa Apa dimulai tuh? dulu nih. Bisa dimulai dulu nih, Kak Oke. Dedi. Oke, Sekilas oke. tentang tarot, penggunaan tarot tuh kayak gimana sih pengalamannya? Oke. Saya pakai tarot kira-kira sudah sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Oke, cukup Eh, lama ya. Mungkin ya, ya lumayan lah. Hmm. Diperkenalkan tarot dulu sama ada seorang teman, Mm-mm. sangat baik karena pada saat itu beliau mengajarkan secara gratis. Hanya dua Wow. orang waktu itu. Oke, oke. Hanya dua orang, hanya dua orang diundang, eh, diajak ngopi di sebuah kafe, Baik. terus eh, beliau mulai buka-buka tuh tentang tarot, tentang Hmm. manfaat, isi dan yang lain-lain. Nah, Oke. Hmm. panjang perjalannya waktu ternyata hmm, tarot dan sebelum tarot itu ada yang namanya value card ya. Jadi itu Value saya card. gabungkan. Oke. Hmm. Ya, value card dan tarot itu digabungkan jadi satu untuk membongkar subconscious, untuk membongkar pikiran bawah sadar yang ada di teman-teman yang mau minta tolong, klien yang mau minta tolong tentang hal-hal yang mungkin pernah terpendam, mungkin belum Hmm. terucapkan, tapi sebenarnya pikiran bawah sadar itu kan cerdas. Oke. Putus-putus nih, Kak. Putus-putus nih, Kak, sinyalnya. Mungkin agak jelek ya, gangguan sinyal ya. Kiriman dari Yaya makanan. Gojek, Gojek, Gojek. Datang mau tanya.
Kak Dedi, sinyalnya agak keputus-putus nih, Kak Dedi. Oke, mungkin boleh diulang, Kak Dedi. Oh ya, Sinyalnya oke, agak ya. keputus-putus nih. Silahkan. Eh, Hmm. oke. Ya, em, saya kenal Tarot kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Oke. Diperkenalkan oleh seorang teman. Hmm. Dia baik sekali karena pada saat itu ada momen apa saya lupa, dia ngajarin saya for free. Hmm. Diajarin banyak hal di situ. Eh, Akhirnya saya pakai, saya coba untuk diri sendiri, dan ternyata sangat-sangat bermanfaat karena tarot bisa dipakai untuk membongkar membongkar sesuatu yang terpendam dari masa lalu, pola-pola yang kurang baik. Nah, itu bisa diperbaiki, bisa dipakai Hmm. untuk sarana Oke. konseling. Oke, sesuatu yang tersembunyi gitu ya, Kak. Mungkin nggak Ya, bisa terkatakan sama seseorang secara verbal gitu ya. ya, Oke, betul. oke. Kak Dedi, sebelum kita lanjut, kita menyapa Ya, dulu yang sudah join ya. oke. Oke, ini sekalian kenalan ya, teman-teman. Sudah bergabung nih di sini ada Dion Andika Marulina. Halo Dion, Tarigan Cahya. Hayu 1896 ini salah satu penonton yang setia loh Kak Dedi. Nanti harus dapat Oh giveaway ya. iya. Oke, Andi boleh, Jiang. boleh. Oke. Halo Kok Andi. Nah, ini dari Andi Jiang Oh, ada Pak mengatakan Andi. gini. Ya, kalau saya percaya tarot dulu di Beteng ada yang bisa meramal dan tepat sekali gitu. Jadi mungkin ini Wah, Andi ini salah satu yang apa meyakini tarot gitu ya sebagai sarana yang iya, oke ya iya. Kak Saya ya. banyak belajar juga dari Ko Andi kok. Oh ya, wow, luar biasa ya. Terus sudah ada lagi Anindita. Nah, ini Mbak Berta Siregar. Halo Mbak. Catur Nur, Daniel Hirmawan, dan Rahma Putri Aprilia. Berta, wah bisa minta dibacain nih. Ntar biar janjian Japri sendiri ya sama Kak Dedi ya. Bukan Kak Boleh, Rani boleh. yang DM bacain ya. aja. Oke, DM aja. Ista Isti. Oke, ya. Kak Dedi. Jadi awal mulanya kan Ya, karena diperkenalkan tadi sama dua orang temen tadi ya katanya di kafe ngobrol terus ya, dikenalin soal ya, tarot gitu ya. Oke, ya. selama ini kebanyakan menggunakan tarot itu untuk keperluan apa nih, Mas Dedi? Oke. Nah, kalau saya biasanya lebih saya pakai untuk membantu seseorang mengenali dirinya sendiri sebenarnya. Oh, oke, oke. Hmm. Ya, arahnya bukan ke future tarot sebenarnya, tapi untuk Hmm. melihat apa sih potensi-potensi diri yang belum dikembangkan, lalu apa hal-hal yang mungkin tersimpan di dalam diri yang tidak terungkap dan mungkin eh, itu berpengaruh pada kondisi saat ini, pada trauma dan Oh, lain-lain. oke. Saya lebih ke Hmm. sana. Oke. Berarti Kak Dedi ini juga selain konselor, terus kemudian juga sering melakukan healing juga ya, Kak Dedi ya. Dan itu sudah Ya, cukup lama ya, ya, Kak ya. ya. Sudah Oke. saya healing dari 2005. 2005. Oke. Healingnya healing yang seperti apa, Kak Dedi? Secara fisik, mental, psikologis, atau apa nih? Ya, pertanyaannya bagus. Kan healing kan terapis bisa Ya, macam-macam ya, terapi fisik atau ya, terapis apa betul, gitu. betul. Ah, Ya, awalnya fisik sih, awalnya fisik. oke. Saya belajar tentang Hmm. refleksi, dan meridian terapi, lalu Hmm. 4 tahun terakhir ini saya lebih praktek sebagai konselor untuk membantu teman-teman yang mungkin punya masa lalu dengan sudut pandang yang kurang baik, Hmm. sehingga berakibat juga pada saat ini self Mm-mm. talknya jadi mungkin kurang Oke. baik, Oke. banyak hal-hal sudut pandang yang harus diperbaiki, itu yang nanti bisa dibantu melalui value card dan tarot. Oke, oke. Jadi tarot itu sebetulnya kegunaannya banyak dan luas sekali ya, Kak Dedi ya. Oh Dan iya, jadi iya termasuk betul. juga termasuk untuk penggunaan buat mendeteksi penyakit fisik bisa juga ya, Kak Dedi ya. Bisa sekali, Oh, oke. Luas sekali ya. bisa Kak sekali. Kak Dedi ini kayaknya Mbak Berta ini penasaran banget loh. Nanti habis ini kayaknya harus berlanjut nih secara pribadi. Boleh, silakan, silakan. Bacain Oh, ini dong. ada Pak Peti, Oh, itu rekannya ada Kak Dedi ya. ya dari Jakarta. Oh, oke, oke, salam kenal. Ada Halo, Dona malam Mbak aja. Didi. Eh, Oh iya, Dona ini sekretaris saya. oh, Halo Dona. iya, ya. Saling berkolaborasi penontonnya dari seluruh dunia ya, Kak Dedi ya. Oke.
Bacain dong biar tahu nih kayak gimana nih Mbak Bertanya. Ya, boleh, boleh, boleh nanti Boleh, ya. boleh, Oke. boleh, boleh, Nah, boleh. Kak Dedi, apa namanya? Oke, berarti kan sebetulnya manfaat tarot itu sangat sangat luas sekali ya, Kak Dedi ya. Tapi tadi Kak Dedi ada nyebutin sedikit soal value Hmm. card ya, value card dan Value dikombinasikan card, dengan ya, tarot. Nah, ceritanya kayak gimana ya, sih, ya. Kak? Penggunaannya kayak gimana tuh? Oke, bentar. Value card itu ada 38 kartu. Oke. Jadi orang akan saya, ini harus ketemu ya, nggak bisa Ah, online ya. oke, oke, oke. Karena nanti orang orang akan teman atau klien itu akan saya minta untuk, jadi value card tuh kayak gini. Ah, Ini oke. isinya 38 kartu. Iya, iya. Nanti orang tersebut akan saya minta untuk memilih dari 38 kartu itu 10 kartu mana value yang nilai hidup yang dia pegang teguh pada saat ini ya. Nah, Oke. dari 38, 10, dari 10 ke 5. Nah, 5 itu adalah nilai hidup yang betul-betul dia pegang. Nah, dari situ sebenarnya kelihatan kondisi psikologisnya bagaimana, hal-hal apa yang sedang dia alami itu semua kelihatan. Nah, dari situ Hmm, kita bisa bantu. Karena dari situ kita akan melihat bagaimana sih dia melihat hidup, bagaimana sih dia hmm. melihat uh, kondisi sosial yang ada di sekitarnya, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin harus diperbaiki, kita akan share di situ apa Oke. sih yang harus diperbaiki. Oke, ya. Ini saya juga pernah dulu kita pernah praktek ya, Kak Dedi. Oh iya ya, kita pernah praktek Iya, ya. kita ngobrol di restoran favoritnya Kak Dedi. Salah satu merek di Semarang, BK. Dan kemudian praktek praktek value card. Tapi memang ini ya Ya, salah satu sarana yang oke ya untuk mulai menggali tentang sangat sangat seseorang sangat ya. Oke, sangat oke, sangat baik, ya. sangat baik. Kak Dedi, ini Mbak Berta tetap Yap. penasaran. Habis ini DM ya, Kak Dedi. Oh, begitu ya, harus ketemu jauh. Gimana coba Kak Dedi gitu? Gimana dong? Kalau value card harus ketemu, tapi mungkin kalau Ya, tarot mungkin bisa. Enggak. bisa ya secara online ya. Oke. Ini juga sudah bergabung Fancy Fancy Yung. Halo Fancy. Terus ya. Oke, Kak Dedi, berarti kan sebetulnya banyak banget ya kelebihan yang bisa kita dapatkan dari kartu tarot. Jadi Ya, tarot ini kan nggak melulu soal ini ya, klinik atau fungsinya untuk meramal gitu. Masih banyak banget nih orang yang mispersepsi gitu loh, Kak Dedi, di luar sana gitu. Seorang pembaca tarot dikira dukun misalnya kayak gitu. Itu ya, gimana sih ya, sebetulnya, Kak ya. Dedi? Ya, punya sudut pandang yang begitu juga boleh. Boleh Artinya ya? Oke. tidak ada salah dan benar. Ya, Kalau oke. secara pribadi ini subjektif ya. Artinya tarot biasanya secara pribadi saya lebih pakai untuk membantu orang secara psikologis, karena mungkin kalau teman-teman ini yang lagi ngelihat pernah Hmm. baca buku The Secret atau mungkin pernah Ya. baca bukunya uh, Profesor Dr. Diana Mosop, beliau berbicara tentang vibrasi. Sebenarnya Hmm. pikiran kita itu kan mengeluarkan vibrasi. Ya, Nah, betul. vibrasi itu ditangkap oleh kartu tarot, dan kita sebagai pembaca Oh. tarot itu kayak parabola. Oh, oke. Jadi pada saat dia buka kartu sebenarnya pikiran dia sendiri yang menceritakan kondisinya sebenarnya. Sehingga dari Baik. situ bisa terbaca kondisi psikologisnya bagaimana, Ya. mental health-nya bagaimana. Nah, itu Hmm. di situ sebagai sarana untuk ya memperbaiki lah, memperbaiki sudut pandang, memperbaiki hidup. Oke, oke. Ya, itu dari sisi kelebihan dari kartu tarot ya, Kak Dedi ya. Jadi Hmm. juga mempersingkat proses ya ketika kita sebagai seorang Ya, konselor gitu untuk menggali gitu ya lebih ya, banyak tentang sangat, seseorang sangat, ya. sangat, Oke, oke, sangat. ya. Kak Dedi, terus selain selain tadi yang Ya, sudah disebutkan, apalagi sih kelebihan ya, dan keunikan kartu tarot gitu yang mungkin mungkin sebetulnya media untuk menggali itu kan banyak ya Kak Dedi, nggak cuma kartu ya, tarot ya, ya. Apalagi sih ya, kelebihan lain yang selama ini Kak Dedi rasakan sebagai pengguna kartu tarot gitu? ya. Kelebihannya lagi adalah ini. Jadi kartu tarot itu kalau kita sudah tahu pola yang terjadi di masa lalu, sudut pandang dan yang lain yang tadi saya ceritakan, maka
bisa dibilang pola itu kan berulang. Pada saat Oh, pola itu berulang, artinya kira-kira di masa yang akan datang polanya juga akan sama. Kalau pola hmm, itu belum diperbaiki, maka nasibnya juga akan kemungkinan sama, kemungkinan besar sama. hmm, Kenapa? Karena hmm. polanya belum berubah. Oke, oke. Pola sudut Hmm. pandang negatif kan gini, orang itu mencapai sebuah karakter kan ada informasi yang masuk. Nah, dari informasi yang masuk ke kepala menjadi apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia pikir menjadi apa yang dia ucap, apa yang dia ucap Iya. menjadi apa yang dia menjadi habitnya, apa yang dilakukan Hmm. terus-menerus menjadi karakter dan karakter menjadi nasib. Artinya kalau polanya belum berubah ya nasibnya akan begitu. Oke. Hmm. Berarti Nah, itu sebetulnya semua bisa hmm, bisa logik, dicek, sangat-sangat logik, sangat-sangat logik. sangat logik ya, Kak Dedi. Tidak Ya, mengandung unsur klinik apa? Maksudnya seorang pengguna tarot nggak harus semedi dulu atau ritual dulu 40 hari 40 malam. Enggak ya, Kak ya? makan kembang gitu. Enggak lah, enggak. Semacam semacam Susana ya, Kak, harus makan kembang dulu baru sakti gitu ya. Enggak ya, Serem enggak banget. ya. Oke, oke, oke. Enggak. Oke. Nanti akan baik, supaya kita menjadi parabola yang baik ya, itu perlu Ah. juga untuk meditasi. Menenangkan diri Hmm, supaya batinnya bersih, pikirannya juga baik. Itu oke. sangat, sebagai pembaca tarot akan sangat-sangat membantu. Oke, ya karena kita sebagai pembaca tarot, kita membacakan sisi kehidupan seseorang, tanggung jawab kita pun sebetulnya besar ya, Ya, Kak Dedi ya. Maksudnya betul, dibutuhkan betul. juga mental yang kuat gitu. Terus Mental pikiran yang yang sehat baik, juga ya betul, tentu ya pasti ya. betul. Oke. Kak Dedi ini ada pertanyaan lagi nih dari teman Boleh, kita silakan. juga yang sudah join bergabung ada Ririn. Halo, selamat malam juga. Terus ada juga Bagus Art. Winnie Karunia, terus Mun Fatin, Anthony Han. Oke. Terus ini ada pertanyaan Kak Dedi dari Bagus Art. Apakah manfaat dari Ya, kartu tarot? oke. Baik, saya ulang ya, berarti. Ya, Oke. diulang. Eh, Sebetulnya pasti sudah ya. ya. Oh ya, ada Mei juga. Ya, silakan Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bahwa saya memanfaatkan kartu tarot lebih, bukan untuk, mungkin banyak orang yang melihat kartu tarot itu untuk meramal masa depan ya. Iya, betul. Kenapa sih kok bisa dipakai untuk meramal masa depan? Sebenarnya masa depan itu kan pola dari masa lalu. Nah, kartu Hmm. tarot itu dipakai untuk melihat pola dari masa lalu. Kalau Hmm. masa lalu punya pola yang kurang baik, nah itu bisa perbaiki supaya masa depannya jadi lebih baik. Intinya adalah kartu tarot sebagai sebuah media untuk membantu banyak orang. Baik, oke. Sebuah media Ya, hanya salah satu sarana, tapi jangan dianggap ya, itu segalanya gitu ya, Kak ya. enggak Oke, lah, enggak lah. ya. Berarti ujung-ujungnya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, Kak. Kalau nggak ada Ya, niat untuk ya, memperbaiki dirinya, ya nasib nggak akan berubah gitu ya. ya pasti. Oke, oke. Ini Kak Gimana, ada gimana? Ah, silakan, gimana? silakan. Ada Yang Elvi, gimana? Ah, hmm, ada yang join lagi nih Kak. Elvina Saraki, halo Glacy Fashion, hey, Andi Jiang. Andi Jiang nih tetap tetap penasaran nih Kak. kenapa tuh? Pas di Beteng kok pakai Hio dulu, Hio tuh dupa Kak Kak Dedi. Ya, ya, Bakar Hio baru ambil kartu tarot. Kenapa bisa begitu? Maksudnya mungkin apa yang membedakan dengan yang tadi Oke, dijelaskan sama Kak Dedi? oke. Wah, itu saya kurang tahu kayaknya ya. Karena nggak Tapi kenal yang secara pasti personal begini, ya. Nah, ya, saya belum melihat caranya membuka tarot, lalu mungkin dia punya sebuah ritual ya, saya nggak tahu. Tapi ya. yang pasti setiap pembaca tarot punya caranya masing-masing. Hmm. Kebetulan cara saya nggak pakai yang begituan, tapi Hmm. bisa jadi ada pembaca tarot lain yang menggunakan ritual yang seperti itu. Oh, Sebenarnya oke. kalau menurut saya ya, hiyo itu kan eh, baik sebagai penenang ya, artinya Ya. dengan saya pun kadang kalau bau hio menjadi lebih rileks. Ya. Artinya pada saat menggunakan hio jadi lebih rileks, si pembaca tarot juga lebih rileks, lalu si yang mau dibaca juga lebih rileks, sehingga Hmm. subconsciousnya pikiran bawah sadar mau mengeluarkan banyak hal dari dalam dirinya,
jadi lebih mudah karena kan semuanya rileks, pembacanya rileks, Ya. si kliennya juga rileks. Oke. Tapi kalau yang di luar alasan rileks itu mungkin sesuatu yang berkaitan dengan religiusitas atau spiritual, ya kita nggak tahu ya, karena itu Bisa jadi, bisa kembali ke jadi pembacanya masing-masing kembali ya ke Kak ya. pembacanya. Betul, betul, Oke, oke Kak. betul. Ya, tadi mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan mengenai manfaat kartu tarot gitu dan fungsinya apa aja sih Ya, selama ini gitu ya Kak ya. ya, Mungkin bisa ya, ditunjukkan ke kamera Kak. Mungkin ya ada teman-teman di ya. sini yang belum pernah lihat secara langsung kartu tarot itu seperti apa gitu. Oke, ini ini ada 78 kartu. Oke, Ada Arkana Minor dan Arkana Mayor. ya. Eh, ya detailnya lebih lebih detail nanti bisa dilihat lah di Wikipedia lebih lengkap. Oke, ya. Tapi gambarannya seperti itu ya. Tadi kartunya Ya, 78 ya, kartu ya Kak ya. Tapi banyak 78 juga kartu. kartu tarot di seluruh dunia itu kan katanya banyak ya jenisnya, nggak cuma satu ya Kak Banyak, ya. banyak, banyak, banyak. Ada Lenormand, terus ada guru saya di Jogja. Saya punya seorang guru di Jogja, Jembela namanya, beliau pencipta Java Lenormand. Itu Hmm, bagus juga, luar biasa. Beliau, saya banyak berguru juga sama beliau. ya, oke. Hmm. Jembela di Jogja. Baik, oke. Nah, Kak Dedi, kita kan sebetulnya judulnya Ya, antara tarot dan psikologi ya. Mungkin oke. tadi dibahas dari sisi sebagai seorang pengguna kartu tarot, gitu, sebagai seorang konselor tuh Ya, seperti apa, di mana ya, fungsinya. Sebetulnya ya, secara ya, psikologi, kartu tarot ini juga bisa jadi salah satu media loh, Kak Dedi. Meskipun mungkin belum ya. banyak psikolog yang familiar gitu ya dengan penggunaan kartu tarot, tapi Oke. besok Ya, nih Kak ya. Rani akan join duet juga ngobrol santuy dengan seorang psikolog Hmm, dari Surabaya namanya Ibu Ratna Yuda, pemilik Meta Progress nih di hmm. Surabaya. Nah, beliau ini psikolog klinis tapi Ah, juga salah seorang ini apa namanya? Pembaca kartu tarot Kak Dedi dan sering wih, sering keren, ya keren. sering itu kalau Besok saya dikombinasikan nonton ya. besok nonton ya Kak ya jam 5 sore Kak. Nah, jam berapa itu? Jam Oke, 5 mantap. sore. Jadi sebetulnya Oke. beliau ini sering mengadakan pelatihan, workshop gitu, tapi gimana caranya Mhm. mengkaitkan antara tarot dengan teori psikologi gitu. Jadi ini jadi media untuk self Ah, healing, media untuk ya, melakukan ya. konseling, psikoterapi gitu, Kak. Nah, Kak Rani akan membahas sedikit nih bocoran. Jadi sebetulnya teman-teman dari ilmu psikologi, tarot ini bisa kita kaitkan ya sebetulnya ya. Ya everything sih is about psikologi bisa dikaitkan ya, Mas ya. Jadi menurut seorang ahli psikoanalisa yaitu Simon Freud, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya Simon Freud, ada satu istilah namanya simbolisasi gitu ya. Kita di dalam kartu tarot kan juga erat kaitannya dengan simbol-simbol gitu ya, Kak Dedi ya. Nah, simbolisasi ini artinya adalah ide-ide yang ditekan di dalam mimpi salah satunya. Jadi mimpi ini salah satu sarana untuk membongkar apa sih yang tersimpan di pikiran bawah sadar seseorang yang kadang nggak bisa kita lihat lewat ucapannya, lewat perbuatannya gitu. Jadi kan pikiran manusia kan begitu dalam dan luas ya Kak ya. Jadi salah satu sarananya adalah lewat mimpi dan kemudian seringkali banyak hal-hal yang disensor. Mungkin kita nganggap suatu hal itu tabu. Misalnya nih yang paling sering dibahas misalkan tentang kehidupan seksualitas gitu. Nah ini kan salah satu hal yang tabu gitu. Kadang-kadang orang nggak bisa ngomong itu secara gamblang. Mungkin orang punya keinginan-keinginan seksual yang terdalam tapi nggak bisa diungkapkan gitu ya. Nah salah satu teori psikologi ini yang istilahnya simbolisasi ini dia itu menganalisa bahwa ternyata lewat mimpi ini banyak sekali simbol-simbol yang kemudian keluar gitu. Dan ini mewakili melambangkan pikiran bawah sadar kita, harapan-harapan terpendam kita, mungkin juga tentang itu tadi seperti yang Kak Dedi sampaikan trauma masa lalu kita gitu. Nah, itu masuk di Ya, dalam istilah simbolisasi. Jadi sebetulnya lewat media tarot juga itu akan bisa mengungkap ya Kak Dedi. Salah satunya ya, tarot, ya. kemudian juga lewat mimpi. Sangat. Terus sama ini Kak Ya. Dedi, apa namanya lewat orang tuh kadang-kadang kan suka keceplosan ya Kak Dedi. pernah Ya. pernah dengar? Oh iya. Ya ya. Entah itu latah atau suka keceplosan. Misalkan temennya Ya. bilang, kamu besok apa ya kata-kata seringnya kata-katanya mirip sih. Kamu besok pakai baju apa? Dia bisa dengarnya apa? Besok aku kawin. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi padahal temennya Hmm. nggak ngomong soal soal kawin dan lain sebagainya, tapi dia bisa dengarnya Nah, kayak gitu. Nah, ini juga salah satu simbol gitu. Jadi simbol
pengungkapan Ungkapan dari hati. ungkapan hati, pikiran bawah sadar bahwa itu hal yang sedang dia pikirkan saat itu gitu. Lah entah dia mungkin lagi banyak teman-temannya kawin atau mungkin dia sendiri yang pingin kawin atau apapun gitu Ya, hasrat betul. terpendam dia. Tapi Betul. ini salah satu tanda gitu ya bahwa ternyata pikiran tentang Ya. kawin itu sedang sedang kuat banget di pikiran bawah sadar dia gitu. Sedang hot di dia. Betul. Nah, terus kemudian juga tentang tarot sendiri itu nyambung banget sama teori psikoanalisa juga yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung itu menyebutkan Ya, kita Gustaf. Gustav Jung kan ya. Nah, jadi manusia tuh punya ketidaksadaran kolektif gitu teman-teman. Jadi ketidaksadaran kolektif ini berasal dari ketidaksadaran yang diturunkan dari nenek moyang kita. Contoh paling sederhana. Mungkin teman-teman ketika lagi psikotes atau misalkan mau masuk perusahaan atau dites waktu mau masuk kuliah dan lain sebagainya, sering kan suruh gambar pohon, rumah, orang gitu kan. Ya Mas ya. Tes grafis itu kan Iya, rumah, pohon, betul. orang gitu. Nah, Betul. ini sebetulnya pola dasarnya juga dari simbol gitu ya, simbol dari ketidaksadaran. Rumah tuh melambangkan apa sih? Oh, ternyata rumah itu melambangkan kasih sayang seorang ibu gitu. Jadi ibarat kita ketika masuk ke rumah kita gitu. Rumah kan tempat yang nyaman untuk ditinggali ya, Mas ya. Tempat Nyaman. Iya, kita betul. beristirahat setelah seharian Betul. beraktivitas kita kembali ke rumah pasti kita Betul. nyaman gitu. Nah, ternyata rumah ini melambangkan kasih sayang seorang ibu gitu. Jadi kalau cara seseorang menggambarkan rumah itu akan kelihatan gitu. Jadi ibu di mata dia tuh, di persepsi dia tuh seperti apa gitu. Bisa juga melambangkan kehidupan pribadinya dia gitu. Kehidupan yang sangat privasi sekali yang dia tidak ingin membagikan sama orang lain. Karena rumah itu kan sangat pribadi ya sebetulnya ya, Kak Dedi ya. Iya, Nah, private banget. terus Betul. kalau kita misalkan ada tamu yang kita nggak inginkan aja, kita kan pasti nggak mau dong atau nggak mengizinkan tamu itu masuk ke rumah kita, misalnya kayak gitu. Berarti rumah kan adalah sesuatu Iya, yang betul. sangat pribadi. Nah, kemudian pohon ini ternyata melambangkan tempat sesuatu yang menaungi kita, sesuatu yang mengayomi kita, dan ternyata pohon ini adalah lambang dari ayah gitu. Nah, jadi kalau di dalam tes itu tuh menarik sekali sih gitu. Jadi dari misalkan ada orang tes, kita lihat aja sekilas, oh gambar pohonnya kayak gini, rumahnya kayak gini gitu, kita akan langsung bisa tahu nih, oh oke, dalam keluarganya ayahnya seperti ini, perannya ibunya seperti ini. Dan kemudian gambar orang, ketika seseorang diminta untuk menggambar orang, itu menggambarkan bagaimana dia melihat dirinya gitu. Bagus nggak sih citra dirinya gitu, bagus nggak sih konsep dirinya gitu. Jadi ini semua kan ketidaksadaran kolektif gitu ya Mas ya. Jadi Iya. ada hal-hal tertentu yang misalkan di dalam tarot sendiri gitu. Beberapa kali kan kita juga praktek gitu ya tarot ya Mas ya. Iya. Satu atau dua gambar atau simbol tertentu mungkin nanti Mas Didi juga bisa bantu. Secara nggak sadar kita sudah tahu ya, oh otomatis gitu ketika kita melihat gambar ini perasaan kita kayak gimana gitu. Nah ini kan sebetulnya ketidaksadaran kolektif, bahkan ketika kita nggak tahu kartu itu artinya apa, tapi kayak sudah ada satu memori tertentu gitu ya Mas ya. Mungkin begitu ya Iya, kalau betul. simbol-simbol Betul ya. sekali. Nah, Betul terus sekali. kemudian misalkan banyak orang tua mengatakan, wah perempuan kalau mimpi digigit ular sebentar lagi dia bakal nikah nih ketemu jodohnya, misalnya gitu. Padahal kan itu nggak ada penjelasan ilmiahnya gitu, penjelasannya kayak gimana gitu, Iya, nggak ada penelitiannya. Tapi turun temurun betul. orang meyakini hal itu dan mungkin ada yang benar, mungkin juga enggak gitu ya. Itu salah satu sih teman-teman pola dasar dari kartu tarot ya. Mungkin masuk ya Mas ya di teori ketidaksadaran kolektif ya, Iya. karena tentang Iya. simbol, tentang apa objek lambang-lambang gitu ya, dan itu belum Iya, tentu betul. apa ya, sekali lagi hal-hal itu kan nggak selalu diungkapkan secara verbal ya Mas, kadang-kadang kita juga Iya. banyak sekali Iya. melihat Ada simbol-simbol hal-hal gitu, non verbal yang non verbal ya. kita Kayak lihat. misalkan ketika kita melihat huruf M warnanya merah besar, persepsinya apa Mas? Brand. Iya kan, brand, dan kenapa menggunakan warna merah? Oh ternyata merah itu identik dengan seperti gairah atau nafsu gitu. Jadi salah satunya nafsu makan gitu. Ketika seseorang Ngajak orang, betul. melihat warna merah, nggak lapar pun jadi lapar gitu, karena merah itu melambangkan semangat gitu kan. Nah jadi kan Iya. semuanya bermain dengan simbol ya, termasuk merek-merek di dunia juga Iya, semuanya bermain dengan simbol sebetulnya ya, Kak setuju. Dedi ya. Setuju. Oke, Setiap warna ada artinya kok. tiap warna ya, iya ya betul betul. Setiap warna ada artinya. Oke, nah ini Kak Dedi ada pertanyaan lagi nih Kak Dedi. Ya. Juga tadi selamat datang untuk Ista Isti. Terus Berta, tarot sama tes gambar bedanya apa Kak Dedi? Oke. Saya belum pernah melakukan tes gambar.
Oke, oke. Ini entah nih yang dimaksud tes gambar yang Jadi tes yang mana ya? ya makanya atas gambar itu yang gimana maksudnya. Iya, iya. Tapi saya bingung mau jawab. Mungkin ciri khasnya tarot, Kak Dedi, yang membedakan dengan tes-tes yang lain. Mungkin ciri khasnya apa, Kak? Oke, saya coba ambil satu kartu ya. Boleh. Nah, ini dia. Eh, Ditunggu-tunggu prakteknya. Langsung praktek aja biar makin jelas. Oke, oke. Ini ada Oke. sebuah kartu. Hmm. Nah, kartu ini itu Queen of Pentacles. Pentacles selalu berbicara tentang uang, rezeki, Oh, hal-hal yang oke. terkait dengan kemakmuran. Nah, Baik. jadi biasanya kalau kartu seperti ini keluar, nah, biasanya entah kalau keluarnya di saat ini berarti memang dia pada saat ini sedang ditujukan pada sebuah situasi yang baik, uang sedang tidak jadi masalah. Oke. Tapi semua akan tergantung dari nanti setelah ketemu dia ambil kartunya. Eh, karena setiap orang belum tentu sama walaupun kartunya sama. Oh, Artinya bisa oke. Ya. berbeda. Hmm, hmm, Artinya bisa hmm. berbeda. Hmm, hmm. Tergantung kartu pendahulunya dan kartu setelahnya. Terus nanti ada value Oke. card yang sebelumnya, semua Oh, terkait. ya. Ya, tergantung juga dari apa yang mau sedang ditanyakan gitu ya, Kak Didi bisa juga ya? Betul, betul, Oh, oke, betul. Betul. oke. Baik, terima kasih Kak. Ini ada Rahma Ya. Farida, selamat malam. Terus Bagus Art nih pengen tanya lagi, adakah sesuatu di Hmm, balik kartu tarot dapat terkait kehidupan ke depan? Nah, silahkan Kak. pasti, pasti. Jadi seperti apa yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ada pola dari masa lalu yang selalu berulang. Pada saat Hmm, pola itu belum diputus, maka ya kedepannya akan begitu. Contoh, oke. contoh simpel ya. Ya, Contoh simpel dari apa yang eh, mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ada klien ya, ngobrol dengan saya. Eh, dia punya sebuah kebiasaan untuk tidak jujur. oke. Nah, terlihat dari kartu itu, terlihat juga dari mimik wajah, gestur tubuh. Jadi apa yang dia sampaikan itu berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh gerakan bibirnya, gerakan hidungnya, gerakan alisnya, matanya. Nah, micro moving itu mencerminkan banyak hal dan biasanya saya lebih membaca dari itu pada saat konseling menggunakan kartu. Mm. Kalau pada saat konseling saja tidak jujur, kedepannya polanya juga akan begitu dalam hidupnya. Nah, Hmm. kalau pola ini tidak diputus dengan sebuah kesadaran, maka kedepannya juga tidak akan ada perubahan yang terjadi. Kan kita Hmm. tidak bisa mendorong mobil mogok yang di handrem. Ya, Ya kan? Kalau handremnya dilepas, konselor itu bisa bantu dorong pelan-pelan sampai dia bisa ya, berlari lagi. betul. Nah, kalau mobil itu aja handremnya nggak dilepas, kita mau dorong kayak apa juga nggak bisa. Semua tergantung pada kesadaran. Konselor juga membantu seseorang untuk menumbuhkan kesadaran. Hmm. Hmm. Kalau mau. Ya, ya. Kunci ada di pribadi masing-masing ya, Kak Dedi ya. Ya, betul, Oke, betul. oke. Ya. Nah, Kak Dedi, ini Mbak Berta menanyakan lagi, berapa persen tarot itu cocok? Oke. Uh, Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau dia datang dengan kesadaran penuh untuk memang mau berubah, mau datang untuk mengubah diri ya, punya kesadaran untuk mengubah diri menjadi lebih baik, saya bisa bilang 100% cocok. Wow. Hmm. Kecuali kecuali dia datang untuk mencoba. Mencobai Kecuali dia konselor. datang mencobai konselor, nah itu bisa nanti acak-acakan hasilnya. Tapi Oke. itu kelihatan kok, itu kelihatan semua. Orang yang datang Hmm. betul-betul yang minta untuk saya harus bagaimana sih untuk depannya, Oke. apa yang harus diperbaiki dan untuk sekedar aku pengen coba-coba lah Dit ya. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Hmm. Yang Banyak penting ya? kan, yang penting kalau saya, kalau sampai orang itu bisa ketemu saya, ngobrol, berarti saya ini sedang diutus Tuhan untuk Ya. menjadi tangan panjang Tuhan. Nah, iya, iya.
Oke. Kak Dedi, nanti saya pengen nanya juga tantangan jadi seorang pembaca Boleh ya? tarot suka dukanya kayak gimana. Tapi kita lanjut dulu nih, masih ada pertanyaan ya Kak. Kalau warna Oke, biru boleh, boleh. melambangkan apa Kak? Wah, nanti jadi psikologi warna ini. Ini bergeser toh. Bergeser dari topik utama. Oke, oke. Ini saya belajar tentang warna di ilmu phytobiofisik namanya. Oke. Phytobiofisik itu diciptakan oleh Profesor Dr. Diana Mosop. Uh, Phytobiofisik terkait dengan sakit fisik maupun non fisik itu artinya trauma ya, bukan non Hmm. fisik kiriman bukan ya. Ya. Uh, jadi hal-hal terkait dengan trauma. Biasanya Oke. orang-orang menggunakan warna biru itu orang-orang dengan kebutuhan pada saat itu subconsciousnya pikiran bawah sadarnya mau bercerita bahwa dia lagi butuh situasi yang tenang, dia lagi butuh situasi yang lebih bisa membuat pikirannya tidak lari kemana-mana, dia butuh Hmm. kondisi yang rileks. Biasanya biru muda itu lebih kesan. Kecuali kalau Hmm. biru gelap ya, biru gelap Hmm. itu dia sedang punya sesuatu, punya memendam sesuatu yang dia nggak bisa sampaikan dia. Oke. Itu juga salah satu simbol bawah Ya, sadar juga ya Kak ya. iya, iya, iya. Seperti kita ngelihat ke langit gitu ya, maksudnya langit seperti birunya kan memberikan ketenangan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, Kak, ini dari Mbak Berta lagi, cek hoki bisa nggak? Mbak Berta kalau cek hoki nanti pakai Pak Ce aja ya, jangan pakai kartu tarot. Oh, ada ilmu lain lagi ya. Ini untuk Ada yang informasi ulang aja. lagi. Ini Kak Dedi ini memang hobi pembelajar, mungkin pembelajar etik gitu ya. Semua ilmu dipelajari. Pengen taunya tinggi gitu ya. Nanti saya setiap kali Iya, ketemu Kak Dedi, pasti ada hal baru yang dia pelajari. Ran, aku belajar ini. Pengalaman teman-teman sedikit sharing. Jadi kalau ngobrol sama Kak iya, Dedi ini, betul. aduh top lah, wawasannya luas gitu. Oke, wah gawat nih katanya Kak Berta nih. Terus saya maulah dicek dulu hokiku gimana Kak. Kalau ungu, waduh ini malah jadi melebar Ntar, kemana-mana. ntar DM Mbak Berta. DM ya, Ungu oke tuh DM kayak yang boleh. dipakai ya, dipakai Nah, Karani ya. ya ada alasan nih kenapa saya pakai ungu, Biasanya, Mak. nah itu eh, biasanya orang-orang yang pakai ungu itu mungkin ada kondisi fisik yang melemah, entah di organ tertentu Oke. sehingga Hmm. subconsciousnya mau memilih ungu karena untuk menguatkan vibrasi dari entah organ itu, entah ada Oh, satu kondisi fisik yang melemah. Biasanya ungu itu minta ada sesuatu yang perlu disembuhkan. oke. Tapi tadi waktu pilih baju warna ungu sebetulnya apa alasannya simpel sih, Kak. Ungu itu kan seringkali dikaitkan dengan apa ya? Contoh nih dalam misa agama Katolik, ungu itu kan melambangkan sesuatu yang agung gitu ya, sesuatu yang suci Iya, gitu ya. iya Seringnya betul, kan gitu ya, betul, betul, identiknya gitu. Jadi betul, tadi betul. pemilihannya simpel aja sih, kayak tiba-tiba keinget aja Oke. gitu ya. Berkaitan juga dengan healing, dengan membantu orang, mungkin warna ungu juga cocok ya, Kak Dedi ya. Ya, betul. Oke, oke. Nah ini ada lagi ada sakitnya. Eh, Saat ini enggak sih, sehat sih, Kak. Tapi pergelangan Ya. tangan ini kayak Itu. lagi agak-agak kurang sehat. Mungkin kemarin olahraga terus terkilir atau enggak pas. Tapi paling itu sih. Kalau organ lain sih, Uh, so far enggak ada masalah sih, Kak Didi. oh iya. Saya mau nyapa ini ada kakak sepupu saya. Siapa tuh? Halo Mas Yosom. Oh, salam kenal. Dokter nih, Dokter beliau ya? dokter. Oh, oke, oke, oke. Menarik, menarik. Kapan-kapan bisa diundang nih. Kak Dedi ada pertanyaan lagi. Apakah perbedaan Uh, antara ramalan bola kristal dan ramalan kartu tarot ataukah dengan membaca mimik wajah, Kak? Dari Bagus lagi nih, Kak. Oke, oke. Bola kristal itu gimana caranya saya nggak ngerti ya. Mungkin nanti besok kita hunting lampu di S Hardware, Kak. Terus kita gini-gini gitu. Terus jadi mungkin juga, mungkin. Tapi ya kembali lagi bahwa yang pasti kalau melihat gestur tubuh dan mimik wajah itu kan menampilkan apa yang tidak tersampaikan biasanya dari eh, kata-kata verbal ya. Hmm. Biasanya kita bisa melihat gestur tubuh, mimik wajah itu adalah komunikasi nonverbal Hmm. yang sebenarnya
sudah ditampilkan, tapi kadang kita tidak Ya. membaca. Oke. Kalau kembali lagi, tarot itu sesuatu dari subconscious juga, pikiran Subconscious. bawah sadar juga, Hmm. yang ditangkap adalah vibrasi. Baik, oke. Kak Dedi, ini saya mohon izin untuk menjawab nih ya. Satu pertanyaan lagi nih, masih Silakan, dari silakan, silakan. Munfatin. Loh, dari Kak Boleh, Berta. boleh, silakan. Misal warna janda bener nggak ungu? Waduh, itu cuma mitos masyarakat. Ya elah. Ungu itu identik dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang agung loh. Kalau kalau pendapat saya sih gitu. Aduh, Kenapa jadi warna? berarti kalau terong ungu kasihan dong. Janda terus dong terongnya. Kasihan. Terong ungu. Oke, dari Goreng enak Munfatin. tuh, enak banget. Dari Munfatin pengen tahu dong Kak, kenapa suka ilmu Oke, psikologi dan konselor? Ini pertanyaan untuk Kak Dedi atau Kak oke. Rani? Mungkin Kak Rani bantu jawab dulu ya Ya, Kak Dedi, cara nggak ini apa-apa ya? dulu. Ya, Oke, ya, ya. tertarik dengan dunia psikologi dan konselor karena satu, pekerjaan itu jarang ada orang yang mau. Kemudian kedua, menurut saya itu sesuatu yang unik gitu. Jadi lewat psikologi, lewat konselor, kita bisa jadikan itu sebagai sarana kita untuk menurut saya sih kerja itu adalah ibadah ya. Jadi dengan kita tahu ilmu psikologi, kita jadi seorang konselor, itu pelayanan kita terhadap orang lain gitu. Sarana ibadah kita juga. Ketiga, tidak ada jarang ada orang yang benar-benar tulus dan mau gitu ya untuk melayani sesama dan mungkin juga nggak mementingkan uang dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya itu suatu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Terus hal lain yang membuat saya tertarik dengan ilmu psikologi dulunya karena saya akan bisa belajar tentang kejiwaan seseorang gitu. Jadi ini salah satu ilmu yang unik sekali, penuh filosofi yang sangat mendalam gitu, dan tidak banyak ilmu yang lain yang juga mempelajari ilmu kejiwaan manusia. Jadi lewat ngobrol, lewat tatap muka, lewat ekspresi wajah tadi seperti micro expression tadi yang disampaikan Kak Dedi, kita akan bisa tahu nih kira-kira nih gambaran orang ini seperti apa. Tapi sekali lagi itu bukan ilmu psikologi, bukan ilmu untuk membaca orang ya, bukan ilmu untuk membaca orang gitu. Tapi ilmu psikologi bisa kita jadikan panduan untuk kita bisa lebih memahami karakter dan kepribadian orang lain gitu. Dan syukur-syukur bisa kita amalkan untuk kebaikan dan membantu. Kalau konselor sih lebih ke membantu orang-orang mendapatkan itu tadi ya, seperti yang Kak Didi sampaikan, insight, pencerahan baru, menuntun orang untuk apa ya, keluar dari masalahnya, jadi pribadi yang lebih baik, maju, bertumbuh dan berkembang, itu kepuasan tersendiri. Gitu. Kalau kalau dari saya ya, Kak Dedi ya. Mungkin kalau dari Kak Dedi mau menambahkan kenapa tertarik jadi konselor, Kak? Ya, psikoterapis ya. Iya, iya. Sebenarnya dulu nggak kepikiran kan. Basic saya hukum ya. Basicnya Eh, hukum. Oke. ya, ini hukum. Lalu saya bekerja di sebuah perusahaan yang memang saya banyak sekali dapat pelatihan terkait dengan psikologi seseorang Hmm. karena eh, dituntut untuk menjadi seorang leader yang mengerti tentang psikologi tim yang ada di bawah. Karena banyaknya pelatihan, lalu saya juga tertarik setelah dapat pelatihan itu, saya ambil banyak pelatihan di luar terkait dengan psikologi. Eh, Tadinya saya hanya pakai untuk di perusahaan itu saja, Ah. tapi mulai 2016 saya mulai berpikir kenapa nggak ini dipakai untuk lebih banyak orang. Saya pikir kalau dipakai ke lebih banyak orang akan bisa membantu, satu itu, kedua menjadi sarana juga untuk membantu orang lain. Ketiga, pada saat kita punya value, punya nilai yang tidak dipunyai orang lain, itu harganya mahal. Hmm. Ya kan, semakin Ya, banyak ya. value, semakin banyak apa namanya, nilai-nilai hidup yang baik, nah, itu semakin banyak juga yang jadi bagi. Ya, ya. Ya, Oke. Itu ya Kak ya alasannya menjadi memilih ya, sebagai seorang konselor ya Kak. Padahal basicnya dulu hukum ya. ya, betul. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang apa ya, mungkin di luar rencana kita dan nggak kita duga ya Kak. Entah kadang-kadang kehidupan membawa Ya, kita ke arah mana gitu. Mungkin kadang juga tidak betul. semua konselor awalnya bercita-cita jadi seorang konselor juga gitu ya. Nggak ada cita-cita jadi konselor. Udah capek ngurusin orang gitu ya, masih dapat resiko Ngurusin macam-macam. orang. Aduh. Oh Tapi ya jadi nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan ya. ya ya betul betul betul. Justru di situ kan kita banyak didewasakan. Iya Kita punya iya banyak kesadaran baru. betul ya.
Nah, ini Kak, dari Kak Berta, apakah memilih warna itu sesuai dengan suasana hati gitu? Oke, mungkin saya jawab dulu. Oke, Pengalaman silakan. pribadi belakangan ini terkait dengan masalah pandemi ini, kegiatan pasti banyak di rumah terus gitu ya. Tapi dari awal mulai pandemi sampai sampai belakangan ini, entah kenapa saya tuh selalu tanpa sadar ya, tanpa sadar kalau baju ungu kan tadi diambil dengan sengaja, dengan sadar. Tanpa sadar tuh rasanya pengen banget selalu pakai baju warna merah Kak Dedi. Sering banget gitu. Oke. Belakangan baru saya perhatiin, kok baju saya yang dicuci merah, merah lagi, merah lagi, merah lagi, merah lagi. Padahal hari-hari biasa ketika nggak pandemi, saya jarang gitu pakai baju warna merah gitu. Saya pikir-pikir lagi, self talk gitu ya ngobrol sama diri sendiri. Kenapa ya saya tuh pakai warna merah ya gitu. Kayaknya mungkin kesimpulan saya sih, tapi mungkin bisa bisa beda ya artinya. Kayaknya ada sesuatu yang saya pendam gitu, kayak semangat yang sebetulnya tetap ingin berkobar gitu ya, atau mungkin juga melambangkan harapan supaya situasi ini lekas berlalu, kayak melambangkan keberanian gitu loh, bukan berarti menantang ya, tapi oke lah apapun situasinya, oke aku hadapin gitu. Nah, belakangan ini pengalaman kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah pemilihan warna itu sesuai dengan suasana hati, saya bilang sih iya ya, Kak ya, seringnya ya, suasana hati kita, pemilihan warnanya gitu kan, itu terpengaruh juga ya, Kak Dedi ya. Bisa juga dengan Sangat. merubah merubah mayoritas pilihan warna bisa merubah juga suasana hati kita. Jadi mau dirubahin dari luar dulu atau dari dalam bisa juga ya, Kak ya. Sangat Oke. secara Kalau menurut sadar untuk di rumah juga baik. oke, kalau menurut Kak Dedi Jadi kan gimana, tadi, Kak? Heeh. kalau menurut saya pikir setuju dengan Randy ya, bahwa Oke. kalau tadi Randy bilang bahwa banyak lebih banyak warna merah, baik, sangat-sangat baik. Artinya memang eh, kita nggak nyerah kok dengan adanya Iya. pandemi. Mm, Justru mm. kita malah dikuatkan, Ya. justru ini menjadi sebuah kesadaran baru, ternyata memang manusia itu makhluk sosial, Iya. tetap harus Betul. bersosialisasi Ya. meskipun via online seperti ini, daring seperti ini. Mm, mm. Semangat itu tidak boleh luntur, semangat itu harus tetap dijaga untuk menjadi Oke. lebih baik, untuk kita berbagi. Oke, ya Kak. Makasih jawabannya Kak. Kak, maaf Kak, suaranya agak jauh pelan gitu Kak. Oh ya, Iya, iya. oke, Kurang fokus gitu. Oke Kak, ini juga oke, ada lagi Pratiwi Bella, terus Bagus Art. Psikologi dengan kartu tarot apakah saling terkait Kakak? oke. Karena ini mesti jawab nih mesti. Sebetulnya tadi sudah dijawab ya, Kak Dedi ya. Iya sih, Ah, jadi jadi udah kita jawab. untuk bagus art, jadi tarot itu terkaitnya sangat-sangat dengan simbol pikiran bawah sadar, termasuk juga suasana hati, emosi pikiran kita pada saat itu ya, Kak Didi ya. Nah, itu Ya, juga tadi betul. sudah ada teorinya dari Carl Gustav Jung, jadi tentang ketidaksadaran seseorang gitu. Jadi suasana kita pada saat itu kadang hal-hal yang nggak bisa kita ungkapkan, itu akan bisa digali dan diungkap lewat kartu tarot gitu. Jadi kalau Anda mau belajar lebih baik tentang unconscious gitu, tentang ketidaksadaran, salah satunya tarot bisa jadi media yang bagus. Gitu ya Kak, Ya, kira-kira ya. Oke. ya, setuju sekali. Nah, Kak Dedi, ini Yup, pertanyaan nih. Saya apa penasaran, tuh? kalau menjadi seorang pengguna atau pembaca tarot, karena jadi seorang pembaca kan butuh Ya. proses yang panjang ya, nggak semudah itu ya Kak. Mungkin kita ngomongnya buat teman-teman lebih ke arah kalau ingin belajar atau menggunakan tarot, perlu nggak sih punya juga skill-skill yang lain gitu? Eh, sekarang kan kita dimudahkan ya. Yang penting punya kartu tarotnya, lalu simbol-simbol yang ada di kartu tarot itu bisa dipelajari di internet juga banyak kok. Kita tinggal Hmm, nyari ten pentacles atau nine hmm, swords gitu misalnya. Ya itu semua ada semua. Artinya oke, tinggal beli kartunya, penjabarannya nanti dari internet juga gampang. Gampang oke. sekali. Nggak, maksudnya, Hanya memang oh ya, hanya memang yang perlu dilatih adalah eh, ketenangan dalam membaca, tadi meditasi untuk hmm, membantu kita masuk ke dalam subconscious kita sendiri untuk kita lebih hmm, tenang dalam membaca. Sebenarnya oke, itu yang lebih banyak harus dilatih. Karena kembali oke. lagi, kartu yang satu mungkin punya penjabaran A, lalu kartu yang sama untuk orang lain bisa penjabarannya B. Hmm, Nanti itu kita akan lebih banyak bermain rasa. oke. Rasa yang Ah, ada di hati,
intuisi ya. Jadi pada Intuisi. saat kita membaca seseorang, kita kan punya intuisi kok. Nah, intuisi itu dilatih dari meditasi. Ah, oke, oke. Jadi skill-skill lain itu digunakan sebagai pelengkap ya, kalau ingin jadi seorang pembaca tarot Ya, ya, Kak Dedi ya, ya. ya, Oke. betul sekali. Nah, ini kan mungkin juga ya itu tadi ya, pertanyaan paling banyak kan orang tetap apa tarot dikaitkan dengan klinik lah, terus kemudian orang jadi kadang-kadang suka mispersepsi gitu ya Kak Dedi ya. Tarot tuh dianggap Kan kita tahu ada segala-galanya. yang namanya kalibrasi ya. Iya, iya. Jadi dari kalibrasi itu sebenarnya memang sesuatu yang tidak terlihat. Vibrasi itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kita, tetapi itu bisa dirasakan pada saat kita mengkalibrasi seseorang, eh, vibrasinya masuk ke kita dan kita merasakan itu. Kadang mungkin juga tidak usah menggunakan tarot karena mungkin sering ya, sering Iya, jam iya, terbangnya tinggi. Kadang iya. saya pun ketemu orang salaman sudah terkalibrasi pada saat dia sedih pun saya tiba-tiba kok merasa sedih banget ya. Oh Hmm, ternyata setelah ngobrol-ngobrol ternyata orang ini memang sedang ada sebuah kesedihan yang tidak terungkap. oke. Baik, oke Kak. Itu termasuk salah satu apa ya, kayak tantangannya juga ya Kak ya. Ya Oke. kadang bisa dibilang anugerah, bisa dibilang musibah, Ya, ya, tergantung gimana kita ngelihatnya ya Kak ya. tergantung sudut pandangnya. Iya, ya, oke Kak. Nih Kak Dedi mungkin nanti setelah dari live ini akan banyak teman-teman yang penasaran, pengen tanya lebih lanjut, boleh ya DM ke Kak Ya, Dedi ya. boleh, boleh. Oke, Silahkan, silahkan. silahkan dengan Nanti senang mau hati. mau janjian atau mau gimana gitu, monggo gitu, silahkan ya. Nah, Kak Dedi, Silahkan. ini juga sebelum menutup nanti, Kak Rani juga Ya, pingin menyampaikan nih ke teman-teman gitu, buat teman-teman yang pingin ya. tahu lebih lanjut tentang dunia psikologi, berkaitan sama kesehatan mental dan lain sebagainya. Silahkan subscribe channel YouTube-nya Kak Rani, yaitu tanya spasi Kak Rani. Di situ akan banyak banget membahas tentang anxiety, terus kemudian membahas tentang ya ini tadi pikiran bawah sadar, mood swing, hipnoterapi, banyak banget pembahasannya. Silahkan like, comment, dan subscribe. Terus kemudian juga follow juga apa ini sosial media Kak Rani di Facebook fanpage dan juga Twitter tagline-nya sama tanya Kak Rani gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang nggak terbatas. Kayak di Instagram ini ya Kak Dedi beberapa waktu yang lalu Hmm. saya posting tentang kepribadian ambivert itu ya Kak Dedi ya. Iya. Dua Kayaknya Kak banget itu. buat teman-teman yang penasaran baca dulu ya ambivert itu apa ya. Kita kan selama Iya, ini betul. familiarnya taunya introvert, Tahunya cuma dua. extrovert. Dua ya. Nah, Iya, ternyata ada betul. satu lagi nih yang ambivertnya. Ini kayak tengah-tengah di antara dua gitu. Nanti kalau penasaran langsung baca aja. Oke, Kak Dedi, Iya. ini pertanyaan yang terakhir. Tantangan Oke, jadi tantangan atau suka duka jadi seorang pembaca tarot itu apa, Kak? membaca tarot suka Ya, dukanya ya. tantangannya dan suka Mungkin dukanya. lebih banyak sukanya ya. Banyak sukanya ya? Sukanya hampir hampir nggak ada sih kayaknya. Karena dengan kita, menurut saya ya, kita bahagia pada saat kita bisa menolong orang lain. Sehingga pada saat Dedi secara pribadi ini bisa menggunakan skillnya, knowledge-nya untuk membantu teman-teman, ya senang. Bahkan hampir nggak ada dukanya sih. Hmm, Buat saya hampir nggak oke. ada dukanya. Karena ya itu bagian dari kesejarahan hidup mungkin. Ah, Nah, membantu banyak orang itu buat saya istimewa. oke. Tapi selama ini pernah nggak Kak ada kasus yang sulit gitu atau sangat menguras energi atau emosi gitu yang masih berkesan sampai sekarang ini pernah ada nggak? Ada, Ada ada ya. yang ada. Memang case-nya memang agak berat pada saat itu, tapi ya butuh hampir 4 sampai 5 bulan lah penanganannya. Tetapi ya kembali lagi kalau dipandang sebagai sebuah musibah ya musibah, kalau dipandang sebagai sebuah berkah ya jadi berkah. Saya Oke. lebih memilih memandang situasi itu menjadi pembelajaran hidup yang penting, menjadi pendewasaan, dan berada pada titik kesadaran yang Hmm. Dan bisa dikatakan sejak menggunakan tarot, apalagi menggunakan itu untuk membantu orang lain, kita sebagai pribadi juga lebih bertumbuh ya sebetulnya Kak. Kita dapat keuntungan juga ya. pasti
Pasti, Hmm. pasti, pasti, Oke, pasti. oke. Karena kan kita kadang tidak melalui sesuatu yang dilalui orang lain kan. Iya, iya, Dengan iya. begitu kita belajar, kita banyak belajar dari pengalaman hidup orang lain dan kita nggak perlu masuk ke lubang yang orang lain masukin sebenarnya. Oke. Tapi ada syarat tertentu nggak sih Kak untuk misalkan teman-teman di sini pingin jadi seorang pembaca tarot gitu, misalnya mereka tertarik itu ada hal-hal yang harus Hmm. dipelajari dulu atau harus dilalui dulu atau gimana? Ada dong. Nomor satu, harus punya kartu tarot. Bisa dibeli di? Eh, ada sih banyak di IG ini kan banyak yang Ya, ya. toko-toko sulap itu banyak banyak. Oke. Ada tarot yang biasa, ada yang Lenormand, tapi mungkin yang biasa gitu ya. Yang Oke. ibunya bukan yang. Lalu Kedua Kak? untuk hal-hal yang bisa, nah yang kedua yang bisa dipelajari selanjutnya, eh, banyak kok di internet yang menjelaskan tentang setelah beli nanti penjelasannya, oh kartu ini kartu ini. Nah, untuk sebagai pembelajaran yang baik sebelum membuka untuk orang lain, lebih baik membuka untuk diri sendiri dulu. Sehari Hmm, di pagi hari membuka satu kartu. ya. Nah, itu kenapa? Karena supaya connect tuh vibrasinya, Hmm. subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya supaya connect. Pada saat nanti sudah terbiasa, intuisinya juga jalan. Nah, baru deh buka untuk orang. Oh, oke, ya. Karena kan nggak sembarangan ya Kak, banyak sekali mungkin ya di luar sana yang eh, belum terlalu ahli atau mungkin Hmm. apa ya, mentalnya dia belum terlalu kuat gitu, terus kemudian sudah Hmm. membacakan tarot buat orang lain, itu akan Hmm. ada efek-efek apa gitu nggak sih Kak? Efek samping lah buat dirinya maupun buat si klien yang dibacakan gitu. Kalau buat klien, buat saya membaca tarot membantu orang lain untuk mempunyai sudut pandang yang lebih positif terhadap dirinya dan masa depannya. Ya, Jadi kalau ada pembaca tarot lalu membaca dengan sisi-sisi yang mohon maaf mungkin negatif, tapi buat saya itu kok nggak pas ya. Karena oke. ya mungkin ini sudut pandangnya berbeda. Ya pembaca tarot punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Buat saya, kembali lagi bahwa membaca tarot itu membantu seseorang untuk punya sudut pandang yang positif terhadap dirinya, masa lalunya maupun masa depan. Hmm, oke. Suaranya agak hilang-hilang Kak Dedi. Oh ya, oke. Okay. Ya, tadi di kalimat terakhir apa Kak? Ya, kalau saya secara pribadi bahwa tarot itu digunakan lebih untuk membantu seseorang untuk punya sudut pandang yang lebih positif terhadap Hmm, dirinya, hmm, terhadap masa lalunya, masa kini dan masa depan. oke. Oke, good. Kak Dedi, ini yang Ya, terakhir praktek dong untuk misalkan untuk dirinya Kak Dedi sendiri gitu, mengambil kartu dan kemudian kira-kira dibaca gitu, satu simbol aja buat yang terakhir kali ini. oke, okay. Ya, Boleh, boleh, boleh. cara mengambilnya gimana Kak? Okay. Di shake dulu Oke, di shake. kartunya, dikocok dulu. Biasanya Hmm, saya menggunakan eh, tiga kartu. tiga Tiga kartu kartu. itu untuk mengetahui apa yang sedang dialami saat ini. Oke, Subconsciousnya akan bercerita tentang masa lalunya, akan bercerita tentang saat ini, dan kartu terakhir itu biasanya kan saya pakai lebih ke kartu solusi tentang oke, mungkin dia punya permasalahan hidup, solusinya akan seperti itu. Sebenarnya solusi sumber daya itu ada semua kok di dalam diri oke, kita, hanya kita mau mau membuka itu atau tidak. oke, Oke, coba ya saya ambil. oke. Coba ambil satu uh, ya Kak. Oke, ini contoh ini. Ya, Nih, Queen of Swords. oke. Nah, Swords pedang, pedang itu selalu berbicara tentang komunikasi, baik Hmm, itu verbal maupun non verbal. Nah, ya, kalau dilihat dari ya, kartunya putih, biru, perlambang ketenangan, perlambang kedamaian. Subconscious saya mau bercerita tentang bahwa memang tugas saya saat ini adalah menggunakan
komunikasi saya, baik itu verbal maupun non verbal, dengan ketenangan, dengan segala hal-hal baik untuk membuat situasi menjadi baik. Oke. Dan memang itu yang sekarang sedang saya alami. Oke.